Aku Alena Bella Putri. Aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes atau disingkatnya STIKES Brebes. Nah, kali ini aku mau ngevlog tentang apa? Ayo tebak. Oh iya, aku lupa. Aku juga dari jurusan kebidanan. Jadi kayaknya hari ini aku mau bawa apa ya? Ting 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 ting. Hari ini aku mau cerita tentang salah. Bukan cerita, tapi ini memberikan ilmu untuk ibu hamil, apalagi buat ibu hamil yang baru kehamilan anak yang pertama. Nah, hari ini aku mau kasih informasi untuk ibu hamil. Ini khusus ibunya ya, yaitu tentang perawatan ibu hamil sehari-hari atau perawatan sehari-hari ibu hamil. Gitu deh pokoknya. Tenang, asik sama aku pembawaannya. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk ibu hamil, perawatan sehari-harinya itu yang harus paling diingat itu pola makan. Yang pertama pola makan. Nah, pola makannya itu harus secara proporsional, seimbang, gizinya seimbang, satu porsinya harus jauh lebih banyak daripada waktu belum hamil. Terus jangan lupa harus minum TTD. Apa ya TTD? TTD itu tablet tambah darah, diminumnya sehari 1 kali. Terus diminumnya juga mending sebelum tidur, karena jauh lebih meresap aja efeknya gitu. Dan jangan lupa minumnya itu harus pakai air putih, jangan pakai teh apalagi kopi, itu nggak boleh ya, itu salah banget. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan diri. Apa sih menjaga kebersihan diri? Ya sama kayak kalau kita sebelum hamil juga, tapi kalau hamil itu biasanya hormonnya jauh lebih gitu, karena ada pembawaan dari si janin. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan diri untuk si ibu hamil. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Terus cuci tangannya itu jangan yang di air, di wadah gitu ya, tapi di tempat air mengalir. Contohnya di keran, wastafel kayak gitu, itu nggak apa-apa. Terus mandi, gosok gigi 2 kali sehari. Kenapa? Nih ya, untuk ibu hamil, informasi. Kalau ibu hamil itu biasanya bawaan dari janinnya itu asam gitu kan, dari lambung itu asam, jadi asamnya itu naik. Kalau misalkan kita nggak ngejaga kebersihan gigi itu, si gigi ini biasanya karena asam lambungnya itu naik, biasanya bakalan bisa kropos gitu loh, kayak di gigi-giginya itu bakterinya tuh naik, kotor, jadi di mulut itu kotor banget, terus juga bau. Nih ya, biar si ibu-ibu muda yang lagi hamil ini sama pasangannya kalau lagi ngobrol, ayang, pah, panggilan-panggilan yang romantis itu enggak, si pasangan enggak yang apaan sih bau banget, terus nanti dikomen kamu enggak gosok gigi ya, bau banget, kayak gitu. Itu sumpah nggak enak banget ya. Jadi harus rajin gosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi sama mau tidur. Nah, perlu juga jaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Kan bisa pakai kain gitu ya, air hangat juga nggak apa-apa. Jangan, tapi di kemaluan itu jangan yang terus pakai sabun. Kan banyak nih merek sabun, kayak misalkan si A gitu kan, katanya itu bisa bikin wangi gitu kan. Itu sebenarnya enggak, karena ya emang si Miss V ini dia emang punya bau tersendiri dia, dan emang ada bakteri baik yang malah harusnya jangan sampai rusak gitu kan. Tapi kadang-kadang si ibu itu salah kayak gitu kan, kayak aku mau pakai sabun ini gitu kan, padahal sabun ini itu malah ngerusak si bakteri baik yang harusnya
ngejaga si misfi gitu kan. Jadi nggak perlu pakai sabun-sabun yang kayak itu gitu kan, cukup pakai air mengalir aja gitu kan. Karena terus juga kan perih gitu kan, kalau misalkan dipakein sabun terus kayak terlalu dalam gitu kan, itu kan nggak boleh gitu, jangan gitu. Terus nanti di payudara kan biasanya nih di bagian payudara ya ada kayak daki-daki gitu kan, kayak item-item, itu bisa dibersihin pakai baby oil. Tapi jangan yang digosok-gosok kenceng kayak gitu, itu nanti lecet. Karena itu nanti juga kalau misalkan si bayinya lahir, terus si bayinya itu menyusu atau si ibunya ini menyusui bayi, si kotoran ini bakal ikut bakalan kayak ngelupas sendiri, kayak ke bawah sama si air asinnya ini. Karena ya emang kayak gitu, udah nggak perlu digosok-gosok yang kenceng kayak gitu, dibersihin aja semampunya gitu, nggak perlu sampai digosok-gosok kenceng, itu malah nanti lecet dan perih banget. Apalagi kalau misalkan di kehamilan tua sampai lecet kayak gitu, kasihan bayinya, nanti malah payudaraku lecet, aku nggak mau ngasih ngasih susu anakku kayak gitu kan, aku ngasih asi ke dia kan lecet payudaraku, nanti sakit perih gitu ya. Itu kan gimana ya, karena digosok-gosok ini akhirnya itu lecet. Padahal kalau misalkan kayak cuman dielap-elap gitu pakai elap ya, di yang anget gitu kan, atau pakai kapas yang pakai baby oil, itu kan cukup diusap-usap aja gitu, kayak ngelap-ngelap gitu, nggak perlu sampai digosok-gosok, itu nggak perlu banget, nanti bakalan hilang sendiri kok. Jadi para mami, para ibu hamil muda itu nggak usah khawatir kalau misalkan itu bakal mengganggu, nggak perlu. Oke. Nah terus jangan lupa ibu hamil juga harus ganti pakaian, karena kan bau ya dan lengket gerah, karena ada bawaan dari si bayi gitu kan, mungkin kan nggak biasa kayak gini, terus kadang-kadang cepet gerah kayak gitu, panas gitu kan. Jadi biar nggak banyak bakteri yang percuma kan kalau misalkan mandi tapi nggak ganti baju, bakterinya kan ada di baju juga, nggak cuma di tubuh kita aja. Jadi kok bajunya itu ganti kita mandi gitu kan, bajunya nggak ganti gitu, itu percuma. Karena ya si tubuh kita bersih tapi bajunya kan kotor lah, terus bakterinya nempel lagi dong ke tubuh kita yang udah bersih, udah habis mandi gitu kan. Jadi kalau misalkan mandi ya ganti baju gitu. Apalagi untuk daleman itu perlu banget diganti ya mams, kayak si B gitu kan juga harus ganti. Karena kan kalau misalkan gak ganti, kadang kan ada cairan-cairan yang kayak keputihan kayak gitu, lendir kayak gitu, itu kan jadi nggak kayak yang terus lembab lengket, itu kan akhirnya kayak banget gak sih, kayak yang kotor gitu kan, terus juga lembab, malah bakteri gitu kan buat si kemaluan gitu kan, buat si misfinya ini nanti malah kayak harusnya percuma dong, kayak seperti saya katakan di awal gitu kan, misfinya itu udah dibersihin gitu kan, tapi luarnya nggak yang buat pembungkusnya itu nggak dibersihin, ya sama aja kayak kita mau makan gitu kan, nasinya bener gitu kan, tapi piringnya itu bekas makan orang lain, kan tetap bakal ada lecet-lecet kayak bekas-bekas sambal, bekas-bekas minyak kotor kayak gitu. Terus jangan lupa periksa gigi, misalkan kayak ada yang bolong terus berlubang-berlubang gitu, karang gigi kayak gitu. Apalagi biasanya ibu hamil itu ngeluh, bu aduh sakit gigi bu gitu kan, ya itu karena ibunya kurang bersih, mungkin nggak gosok gigi, atau mungkin gosok giginya itu nggak bersih gitu kan, kayak cuman asal gosok udah. Padahal kan ya pemberitahuan ya buat ibu hamil, kalau misalkan kita ngasih si gigi ini gosok gigi nggak bersih, percuma gitu, karena asam lambung kita kan naik gitu kan, jadi bakalan kayak yang akhirnya ngedep di mulut gitu, ya bau ya kotor, kayak akhirnya kuman nempel gigi semua gitu. Jadi buat mami nih, buat para ibu hamil yang baru muda, apalagi anak pertama, harus tetap gosok gigi, nggak boleh kayak aku lagi sakit gigi nih masa aku gosok gigi, kan ke dorong-dorong sama
si sikapnya gitu lah. Kan maksudnya ya karena kamu nggak gosok gigi ini, akhirnya gigi kamu tuh berlubang, kotor, terus bau itu ya. Nah terus yang ketiga, perlu istirahat yang cukup nih. Biasanya kan kayak aduh nggak bisa tidur, mual kayak gitu kan, kayak buat makan juga biasanya susah kan, kayak yang poin pertama tadi ya, yang aku sebutin gitu. Buat makan gitu kadang kan kayak ya tidur ya makan gitu, biasanya terganggu banget karena si janin ini. Kalau makan biasanya ya mual, kayak aku mual banget gitu kan, buat makan tuh nggak bisa gitu kan, mau masukin nasi tuh susah karena ya mungkin pengaruh dari hormon juga jadinya mual. Ya wajar ya, nggak apa-apa gitu, boleh gitu. Tapi tetap kalau misalkan kita si ibu hamil ini makan gitu ya, terus mual kayak muntah gitu kan, keluar lagi, yang harus diisi lagi, harus makan lagi. Nggak apa-apa kalau misalkan ya mungkin nggak harus nasi kan, bisa roti gitu kan, bisa buah-buahan, bisa cemilan, biskuit kayak gitu boleh, sayur. Yang penting si ibu hamil ini tetap harus makan, harus ada isinya gitu perutnya, karena ya biar bayinya sehat, terus juga buat nutrisi buat bayinya, buat dirinya sendiri kan. Porsinya juga harus lebih banyak kan. Kita kan posisinya si ibu hamil ini kan, si ibu hamilnya ini nggak bakalan makan dalam artian makan buat dirinya sendiri gitu, karena kan ada si janin. Kalau misalkan dia makan kayak porsinya dia biasa, akhirnya kan ya nutrisinya itu keserap sama si janin, yang buat ibu hamil itu nggak ada gitu kan gitu. Nah untuk yang istirahat ini, ibu hamil harus istirahat minimal 6-7 jam setiap malam, karena ya kan tubuhnya capek gitu kan, nanti kalau misalkan nggak istirahat cepet sakit gitu kan, ngeluh pusing kayak gitu kan, makan juga nggak bisa gitu, susah. Terus kalau siang biasanya kan yang nggak biasa tidur nih, entah si ibunya ini wanita karir kayak gitu kan, apa yang bekerja gitu, atau biasa yang ibu rumah tangga tapi yang beres-beres terus, tetap harus diusahain kalau tidur siang, atau paling enggak kalau nggak tidur itu ya tiduran lah, posisi tiduran berbaring terlentang minimal 1-2 jam boleh kok, nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan udah zuhur gitu kan, udah jam 12 gitu, jam istirahat gitu, tiduran nggak apa-apa, nggak bisa tidur tapi bu gimana kayak gitu, ya nggak apa-apa, tiduran aja, nggak perlu tidur, yang penting istirahat gitu. Kalau bisa tidur, tapi kalau misalkan nggak bisa tidur ya berbaring aja nggak apa-apa sambil tiduran gitu, itu nggak masalah. Terus yang keempat, sama suami nih mam, enak banget, sama suami melakukan stimulasi janin, kayak sering ngobrol, dengerin musik. Biasanya kalau yang muslim ngaji gitu kan, ngaji dibaca-bacain surat Maryam, surat Yusuf kayak gitu. Jadi banyak berkomunikasi sama si janin ini gitu kan. Jadi si janin mungkin kan ngerespon kayak nenang-nenang kecil gitu kalau misalkan mungkin udah trimester 2 gitu kan. Terus ya nggak apa-apa mam, boleh gitu kan, nggak masalah gitu. Jadi harus banyak ngobrolin si janin gitu kan. Nah yang kelima, boleh melakukan hubungan suami istri selama kehamilannya ini sehat. Jangan terus kayak, bu masa terus para suami harus puasa 9 bulan? Enggak, boleh kalau kehamilannya ini sehat kayak gitu, janinnya itu sehat, nggak ada gangguan apapun gitu kan, itu boleh, nggak masalah. Jadi buat para suami yang kayak, lah terus nanti saya gitu kan, kami para bapak-bapak, para suami harus menahan 9 bulan, wah nanti malah jajan di luar, ya kan bun, kayak gitu. Nah itu boleh ya bun, buat melakukan hubungan suami istri, tapi harus dengan batasan gitu kan. Terus juga harus dengan saran dokter, kayak misalkan ya boleh bu kayak gitu, tapi ya seminggu sekali aja ya kayak gitu, itu didengerin, mungkin kan baik buat si janin gitu kan. Mungkin nanti bapak-bapaknya yang biasa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau setiap hari gitu kan,
setiap hari melakukan, kayak sehari sekali setiap mau tidur gitu, itu biasa melakukan, itu nanti kayak kok cuman sekali aja gitu, itu kan buat kebaikan si ibu hamil sama si janinnya juga. Nah terus nih para ibu hamil nih, hal-hal yang harus dihindari dari kalau yang tadi kan perawatannya nih, yang ini yang harus dihindari banget, pokoknya nggak boleh, jangan. Pertama, kerja berat, dalam artian angkat yang berat-berat kayak kalau bahasa orang Jawa itu nimba ngangsu atau ngambil air tapi yang di sumur, yang nggak pakai pam gitu, nggak pakai sanyo, itu biasanya kan otomatis narik itu kan bebannya berat, terus juga banyak keluarga yang dikeluarin, terus ngangkat beban yang berat-berat, kayak ngangkat misalkan kayak kalau di wilayah Brebes ini kan sebagian orang pekerjanya petani gitu kan, ya sawah, padi gitu. Biasanya ya bu, tapi kan aku biasa bantu-bantu suami ngangkat-ngangkat beras gitu kan, 10 kilo nggak apa-apa. Jangan, nggak boleh, itu bahaya buat bayi, jadi nggak perlu. Udah nanti kalau misalkan mau boleh bantuin, tapi jangan yang angkat-angkat berat-berat. Nih buat para bapak-bapak yang biasanya ayo bu bantuin kayak gitu, jangan. Kalau lagi hamil nggak boleh ya. Terus yang kedua, tidur terlentang lebih dari 10 menit kalau udah hamil tua. Alasannya untuk menghindari kekurangan oksigen pada janin. Itu jangan ya bu, gak kuat. Si tulang tengahnya ini, tulang ibu hamil yang ini nih, yang di belakang yang lurus itu jangan, itu malah nanti si tulangnya ini nggak kuat nahan, karena apa, ada beban berat di perut ibu, terus nanti dia telentang kayak gitu, malah tulangnya yang bermasalah gitu, kasihan, nggak boleh. Nah nih yang kedua, ini buat bapak-bapak ya yang biasa ngerokok, terutama yang emang perokok atau perokok aktif gitu, itu jangan ngerokok di samping ibu hamil, dan ibu hamilnya pun nggak boleh ngerokok gitu kan. Jadi ini tuh buat para pasangan yang mungkin sama-sama perokok aktif, atau mungkin suaminya yang ngerokoknya aktif gitu. Si ibu hamil nggak boleh ngerokok dan nggak boleh terpapar rokok, asap rokok gitu kan. Ya kan udah ada ya di brosur, di kotak rokoknya itu, kalau rokok itu mengganggu gangguan kehamilan, janin, impotensi apa ya, iya yang itulah, ada gitu kan di kotak wadah si pokoknya ini kan, disitu juga udah ada keterangan kan nggak boleh gitu. Jadi buat suami jangan kalau mau ngerokok jauh dulu, ngomong bu aku mau ngerokok kayak gitu kan, terus pergi keluar, di luar, ibunya di dalam gitu, yang selama ibunya itu nggak kena si paparan rokok ini. Terus nggak boleh minum obat nih buat para yang kan cuma sakit kepala pusing doang kayak gitu, masa nggak boleh. Biasanya obat-obat baru kayak ini, bukan iklan ya, kayak Bodrek, Oramex, itu nggak boleh. Mungkin ada yang mikir kan, iya kalau Bodrek itu cepat sembuh gitu, dalam artian kayak mungkin dosisnya tinggi, jadi kalau sekali minum dibawa tidur sejam 2 jam langsung mendingan gitu, langsung sembuh. Itu nggak boleh ya bun, jangan, aduh mam, jangan, pokoknya jangan banget. Karena si ibu hamil ini sebenarnya tuh nggak boleh minum obat, bukan dalam artian nggak boleh sih, obat-obat yang dianjurin sama dokter, bidan, terus kayak SPOG, perawat kayak gitu, itu tuh sebenarnya bukan obat, tapi lebih ke vitamin kayak tambah darah, terus ada zinc, ada asam folat juga. Itu sebenarnya semuanya itu vitamin yang buat mendukung pertumbuhan si janin di dalam perut ibu gitu kan. Jadi biar nggak yang kan ada kasusnya nih baru-baru ini viral kan kasusnya, itu si ibu hamil tuh dia tuh ngeyel, dia tuh nggak mau yang namanya minum vitamin dari bidan, dari dokter. Dia sama kalau nggak salah nggak minum asam folat, dan tahu jari-jari pas lahiran jari-jari tuh kayak gini, jadi gimana ya, tangannya tuh gini doang, nggak jadi bener-bener nekuk kayak gini, yang enggak yang terus normal kayak gini, enggak, tapi tangannya gini kan kasihan kalau nanti udah gede kayak
itu kan kehitungnya juga cacat gitu kan, kasihan gitu. Nah terus ibu hamil juga nggak boleh stres berat ya bu, mikirin hal-hal yang kayak aduh ekonomi lagi turun, pikirin terus kayak aduh gimana nih, utang di sini kayak gitu. Jangan dipikirin dulu, makanya jangan sampai kayak stres banget yang sampai kayak mau depresi, stresnya berlebihan itu nggak baik buat baik janinnya, nanti janinnya keganggu gitu pertumbuhannya gitu. Nah terus nggak boleh minum minuman beralkohol, bersoda, sama jamu nih. Biasanya kalau orang-orang desa alasannya kayak gini, kan masa nggak boleh minum jamu sih gitu kan. Kan kalau di sini juga biasanya harus minum jamu buat awal-awal kayak gitu, bagus buat ibunya biar apa namanya si bayinya ini bersih kayak gitu kan, lahirannya cepat gampang kayak gitu kan, licin nanti jadinya lahirannya nggak lama gitu, nggak mudun sampai enggak. Minum jamu itu malah bikin air ketuban itu keruh, udah ada kok banyak kasusnya, banyak banget. Jadi jangan minum jamu. Terus juga kan kasihan kalau misalkan nggak sengaja kayak ini mah amit-amit ya, amit-amit pas lagi lahiran keluarnya lama gitu kan, kan yang dikhawatirkan kan si ketuban belum, sedangkan ketubannya belum pecah gitu. Kita dikhawatirkan kan kalau ketubannya ini minum bayi gitu kan, apalagi kalau kena jamu, kasihan keracunan gitu kan. Yang enggak minum jamu aja bisa keracunan, apalagi yang minum jamu. Air ketuban itu kalau misalkan kita minum yang aneh-aneh, makan yang aneh-aneh, jadinya itu kotor, keruh kayak air keruh gitu, kotor banget, dan baunya itu amis banget ya, amis ya, nggak enak gitu kan, berbau banget. Karena yang nggak pakai jamu-jamuan gitu, makanya dijaga aja, yang kayak nggak asal makan comot kayak gitu, yang kotor-kotor gitu kan, itu aja kadang tetap amis dan bau gitu kan. Apalagi yang makanya nggak dijaga, terus minum jamu, soda, apalagi soda kan nggak baik ya. Yang sehat-sehat aja kan sebenarnya nggak boleh gitu, bukan nggak boleh sih, jangan sering gitu kan. Apalagi minum-minuman beralkohol itu kan udah nggak baik buat tubuh, nggak ada manfaatnya juga. Manfaatnya ya mungkin kalau dulu mungkin ada apa, sebagian besar kayak di Jepang kayak gitu mungkin bermanfaat buat menghangatkan tubuh, tapi kan bisa pakai kayak mungkin kalau jahe anget kayak gitu boleh ya, masih nggak apa-apa. Jahe itu kan mungkin buat ngelegain tenggorokan, itu yang itu sekadar jamu gitu, tapi kan itu juga sebenarnya nggak boleh. Cuman kalau buat kayak lagi batuk nih terus nggak apa-apa kayak gitu, minum jahe aja kayak gitu, atau perasaan jeruk nipis kayak gitu itu boleh ya, karena itu pun harus menunggu anjuran dari dokter, dari bidan kayak gitu, dari si ibu ini periksa di mana kayak gitu kan tuh. Nah jadi tadi tuh, jadi untuk tadi udah dijelasin ya, untuk perawatannya itu ada 5. Yang pertama pola makan yang teratur. Nah dari pola makannya ini harus proporsional, minum tambah darah juga, tablet tambah darah, istirahat harus cukup 6-7 jam, kalau siang 1-2 jam. Terus kebersihan diri mulai dari gosok gigi, mandi, cuci tangan, jaga kebersihan gigi dan mulut, rambut gitu kan, keramas. Iya tadi lupa disampaikan, keramas 2 hari sekali, jadi setiap 2 hari sekali itu harus keramas. Sorry ya ngasihnya terakhir, lupa, banyak banget. Nanti ibu hamil kan juga dapat buku nih, buku KIA kan, bukunya ada, bentar, kayak gini nih bukunya. Nah nanti si ibu nanti di bagian ini nih, sini kan ada halamannya di sini nih, nanti kan ada keterangan kayak gini kan. Kalau ini bukunya versi lama ya, nah nanti ini ada halamannya tuh, ada daftar isi kan, itu ibu bisa baca sendiri ya di buku ini gitu kan. Itu pun tadi yang saya sampaikan berdasarkan buku ini gitu kan, jadi tenang aja gitu, nggak perlu kayak yang takut ngomong apaan sih, ini masih baru gitu, bidan baru
kayak gitu kan. Kata bu bidan yang ini boleh, kata dokter yang ini boleh, kayak gitu. Ya alangkah baiknya baca sendiri juga, dilihat gitu kan. Di situ ada anjuran-anjuran yang lebih baik buat si ibu, buat si janin juga, kayak gitu kan. Nah itu kan ada periksa gigi juga tadi buat kebersihan diri, terus sering obrolin si bayi, terus boleh juga melakukan hubungan suami istri, tapi kan sesuai dengan anjuran dokter. Kalau bayinya sehat, janinnya sehat, kandungannya sehat. Nah yang nggak boleh hindarin kan kerja berat, angkat-angkat berat, kena rokok atau terpapar rokok, terus juga tidur terlentang lebih dari 10 menit buat ibu yang udah hamil tua, yang bayinya perutnya udah ngembung gitu, jangan. Terus nggak boleh minum minuman bersoda, stres, terus nggak boleh minum obat-obat yang tanpa resep dokter, jamu gitu. Nah terima kasih, sekian dari Alia. Besok kita cari inspirasi lagi, apalagi ya yang mau dibahas sama Alia Nabila Putri. Ting 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 ting. Assalamualaikum.